orang yang membencimu itulah yang putus dari rahmat Allah SWT. Kalau memang putus dari rahmat, kenapa mereka kaya raya? Istidraj. Kamu lakukan satu, Allah kasih dua. Satu yang diminta Allah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Banyak-banyak beribadah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah kasih dua. أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Kalau kamu lapar, dia kasih kamu makan materi. وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Kalau kamu galau, gundah gulana, susah hati, stres, depresi, dikasihnya kamu aman, nyaman, tentram, tenang. Putus. Kalianlah yang putus. Terbukti setelah 1444 tahun mereka yang putus. Tak ada satu pun saya pernah ketemu ini keturunan Abu Lahab, ini keturunan Abu Jahal. Putus. Tak dicatat dalam sejarah. Tapi keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Di Mesir ini kantor Syekhul Azhar Sayyid Ahmad Tayyib. Di sampingnya ada Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf. Ashraf dari kata syarif. Di antara ulama-ulama yang syarif, Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith, ahli hadis di Iskandaria, Al-Husaini. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, Al-Husaini. Lalu kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud Al-Husaini, keturunan Sayyidina Al-Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kombinasi antara Al-Hasani dengan Al-Husain. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Makna umumnya, inna syani'aka wal abtar, orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini yang umum. Kalau tadi makna khususnya tentang terputus zuriat keturunan. Makna umum, orang yang membencimu itulah yang putus dari rahmat Allah SWT. Kalau memang putus dari rahmat, kenapa mereka kaya raya? Istidraj, azab yang tertunda. Sedangkan Nabi SAW terus dapat rahmat Allah SWT. Nah, jadi kita jangan menyangka saya ini kok nggak dapat rahmat ya. Kita dapat rahmat iman, rahmat Islam, rahmat sehat, rahmat dapat hidayah untuk mendengar pengajian. Tapi ada orang yang disangka dapat rahmat, rumah, mobil, padahal sebenarnya laknat, bukan rahmat. Nauzubillah. Nah, jadi jangan menyangka rahmat rupanya laknat. Jangan menyangka laknat padahal rahmat. Mesti kita pahami. Surat Al-Kautsar ini juga, walaupun pendek, singkat, menguatkan hati kita. Ingat nikmat Allah padamu besar. Balas nikmat Allah ini dengan sholat. Balas nikmat Allah ini dengan banyak berkurban. Ibadah badan diwakili oleh sholat. Ibadah harta diwakili oleh kurban. Bagaimana orang bisa sholat dan berkurban? Apa memotivasinya? Ingat nikmat Allah. Kenapa orang tidak mau berkurban? Karena tidak ingat nikmat Allah. Kenapa orang tidak mau sholat? Karena tidak merasa dapat nikmat Allah. Jadi motivasinya adalah inna a'tainakal kautsar. Rasakan bahwa kau dapat nikmat Allah. Cara membalas nikmat Allah itu dua: sholat, ibadah badan, kurban, ibadah harta. Yang nomor 4 ini nggak perlu diurus. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu yang membulimu, yang ingin membunuhmu, yang menyantetmu, bukan urusanmu. Serahkan pada Allah. Kamu urus yang 3 aja. Urus nikmat Allah, sadari, syukuri. Urus sholatmu, urus sedekahmu, urus kurbanmu. Adapun pembenci-pembencimu, haters-hatersmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan kau sebut namanya, jangan kau pikirkan dia, karena bibirmu terlalu suci untuk menyebut namanya, otakmu terlalu bersih untuk memikirkan dia. Jangan sampai ada tempat untuk menyimpan dendam, kesumat, hasad, dengki, busuk hati di dalam dirimu. Bersihkan dengan 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar. Fasholli lirabbika, salat wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Adapun pembencimu, hatersmu, yang memusuhimu, mencaci makimu, tetanggamu atau saudaramu, huwal abtar, dia terputus dengan sendiri. Surat Al-Waqiah
Makkiyah, turunnya sebelum Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah, surat-surat ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Makkah, ke kota Madinah. Madaniyah, ayat-ayat surat-surat yang turun sesudah Nabi pindah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi surat Al-Ma'un ini termasuk dalam surat Makkiyah. Ayatnya ada 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'ana, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di awal surat ini itu pemisah antara surat sebelumnya dengan surat yang ada sekarang. Surat sebelumnya di ila fi Quraisy, ila fi rihlatasy syita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Surat setelahnya ini yang mau kita kaji, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Antara surat Quraisy dengan surat Al-Ma'un pemisahnya itu bismillah, basmalah. Ini lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bahas al-munasabah bainas suwar. Apa kesesuaian, keserasian, korelasi antara surat Al-Ma'un dengan surat Quraisy sebelumnya. Surat Quraisy cerita tentang perjalanan dagang orang Quraisy. Quraisy itu cucu cicit keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW masuk Quraisy. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay, keturunan daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Quraisy cerita tentang perjalanan orang Quraisy, lalu kemudian Allah suruh mereka beribadah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah beribadah, alladzi at'amahum min ju'. Siapa Allah yang disembah itu? Dua. Pertama, at'amahum min ju'. Kalau kamu lapar, dikasihnya kamu makan. Dia yang ngasih kamu makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu takut, cemas, galau, gundah gulana, stres, depresi, wa amanahum, Allah kasih kamu aman. Lapar, nasi, gandum, bread, roti, keju itu mewakili materi, benda, materialisme, aliran yang mengatakan ada materi. Nasi, tempe mendoan, tahu. Kalau kamu beribadah kepada Allah, Allah kasih kamu makan. Tapi ada satu lagi selain makan, itulah dia yang tidak nampak. Rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia. Wa amanahum min khauf. Kamu lakukan satu, Allah kasih dua. Yang satu yang diminta Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah kasih dua. At'amahum min ju'. Kalau kamu lapar, dia kasih kamu makan materi. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu galau, gundah gulana, susah hati, stres, depresi, dikasihnya kamu aman, nyaman, tentram, tenang, sakinah. Nah, setelah cerita dalam surat Quraisy ini, lalu kemudian dalam surat Al-Ma'un cerita tentang ngasih makan. Nah, jadi korelasinya adalah bahwa di surat Quraisy kalau mau tenang, banyak-banyak beribadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya dalam surat Al-Ma'un. Jadi ada korelasi. Imam Al-Biqai yang memperkenalkan munasabat baina suwar wal ayat. Jadi Imam Al-Biqai melihat bahwa surat dengan surat itu ada keterikatan, ada hubungan, ada koneksi, ada korelasi. Antara ayat dengan satu ayat juga ada hubungan, ada keterikatan, ada korelasi, ada koneksi. Nah, kita masuk surat Al-Ma'un. Apakah
kau sudah pernah melihat? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Apakah kau pernah melihat orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu orang yang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya Allah mengirim rasul-rasul, tidak percaya bahwa Allah itu ada, tidak percaya bahwa alam semesta akan hancur, tidak percaya bahwa nanti kita akan hidup lagi. Yang paling tinggi kualitasnya ayat dijelaskan oleh ayat. Nomor 2, ayat dijelaskan oleh hadis Nabi. Nomor 3, ayat dijelaskan oleh pendapat sahabat Nabi. Nomor 4, ayat dijelaskan oleh tabi'in, murid-murid dari sahabat. Nah, ini ayat dijelaskan oleh ayat. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ayat yang kedua menjelaskan, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Asbabun nuzul, sebab kronologis turunnya ayat ini adalah salah satunya seorang bernama Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Habis motong kambing dibakar, datang anak yatim minta. Dia hardik, pergi ke sana. Turunlah ayat. Ayat ini bercerita tentang Ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim dengan kata-kata kasar. Pergi kamu sana, menghardik anak. Tapi ada juga menghardik anak yatim, kata-katanya lembut, tidak bersuara, tapi dia langsung kasih kode kepada security-nya. Habisnya anak yatim, bisa. Menghardik anak yatim, anak makin miskin, orang terlantar ditanggung oleh negara. Maka semua yang diberikan jabatan amanah mengurus negara menyanyiakan anak yatim, berarti termasuk menghardik anak yatim. Mestinya anak yatim disediakan rusunawa khusus anak yatim. Tidak lagi ada anak-anak yatim yang menjual tisu di lampu merah. Negeri ini kaya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untaian zat menurut katulistiwa, di atas minyak sawit, di bawah minyak termahal dunia, black gold, emas hitam, batu bara, dan sebagainya, gas bumi, minyak. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Siapa itu yatim? Man mata abuhu wa lam yablugh al-hulm. Meninggal bapaknya dan dia belum akil baligh. La yutma ba'da al-ihtilam. Tidak lagi ada yatim kalau sudah mimpi. Jadi kalau sudah dia mimpi, umur 13 tahun laki-laki, umur 9 tahun perempuan, usia paling cepat menstruasi, dan kabarnya sekarang lebih cepat lagi karena faktor makanan, tontonan, kehidupan sosial. Banyak anak-anak dewasa belum waktunya. Maka kalau dia sudah akil baligh, dia tidak yatim lagi. Pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi. Pendapat yang kedua, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tetap yatim sampai punya pekerjaan bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Jadi nanti kalau ada santunan anak yatim, berikut ini santunan anak yatim, tiba-tiba maju ke depan anak semester 3. Menurut pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi. Tapi jangan langsung komplain, itu kalau udah kuliah pak, dia udah akil balik, nggak yatim lagi. Mungkin dia pakai pendapat Abdullah bin Abbas. Memang betul dia udah kuliah, tapi dia kan belum dapat kerja, masih kuliah S2, masih disubsidi, masih ditanggung. Jadi agama Islam ini luas. Yatim artinya meninggal bapak. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik, mengusir, menghalau, membentak anak yatim. 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak yahuddu, mendorong, tidak
memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Tidak ada disebut tidak memotivasi untuk mengumrohkan orang miskin, karena umroh ini bukan kebutuhan pokok. Yang namanya orang miskin ini yang paling penting makan. Sulit untuk menjelaskan cerita tentang makan bagi orang yang tak pernah minjam beras. Mungkin di antara kita, bapak, ibu, abang, kakak, adik, tak pernah seumur hidupnya minjam beras. Karena hidupnya nyaman, punya duit banyak. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang pagi lapar, siang lapar, petang lapar, malam lapar? Maka yang paling penting adalah makan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, makan. Kebutuhan pokok makan. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran ini lebih spesifik lagi. Selama ini yang mendusta agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok agama. Sekarang ternyata ada yang lebih khusus lagi. Pendusta agama adalah menghargai anak yatim. Tidak ada motivasi untuk mengasih makan orang miskin.